Salam saudaraku, hari ini perjalanan misi kita adalah ke Nangataman. Puji Tuhan, walaupun agak mendung cuacanya, tetapi kita bisa pergi ke sana tanpa terhalang apapun. Mudah-mudahan tidak hujan cuacanya. Mudah-mudahan juga di tengah jalan tidak banjir ya. Seperti apa perjalanannya, ikuti saya. Dan hari ini akan menemani saya adalah anak panti asuhan yang bernama Markus. Ya, nanti saya akan menjemput Markus sebentar lagi. Let's go. Saudara, motor saya kurang angin dan kayaknya harus pompa dulu biar tidak mengganggu dalam perjalanan. Takutnya bocor. Jadi saya akan memompa ban motor saya dulu sebentar. Saudara, saya di pinggir Sungai Kapuas dan akan menjemput Markus, tapi cuacanya ini sepertinya bakal hujan, saudara. Mendung sekali. Bagaimana nanti di jalan? Ini namanya makan sambil dangdutan. Makan sambil dangdutan anak panti asuhan. Makan Gus. Makan apa Gus? Suasana dapur panti asuhan. Suasana dapur panti asuhan. Seperti ini. Masih pakai kayu api. Sudah tidak dipakai kayaknya, sudah dibersihkan. Di kompor gas. Siap Gus? Siap. Sarapan apa, mie kah? Anak panti sarapan mie. Itu anak baru kah? Siapa namanya? Hah? Devi. Kau SMP benar pula? Kecil benar kau, Devi? SMP kamu kecil benar. Makannya banyak kau. Ah, 2 porsi itu punya kau. Kalian 3 satu magicom kan? Satu magicom. Makan banyak gitu. Saudara, selama 1 minggu ini terjadi hujan terus sehingga seperti ini kondisi jalannya di Nangataman. Padahal ini jalan provinsi, banyak genangan air dan becek. Tidak hati-hati, ini licin. Nah, puji Tuhan saudara, tempat yang paling saya khawatirkan itu di sini. Sebelum Merawak, disinilah yang beberapa waktu yang lalu saya pernah kena taman dan terjadi banjir dan separuh motor saya terendam. Tapi puji Tuhan, yang saya khawatirkan itu tidak terjadi hari ini, tidak terjadi banjir. Ini adalah Kecamatan Merawak, sebuah kecamatan yang harus kita lewati sebelum sampai di Nangataman. Kami ada di jembatan dan di pinggir Sungai Rawak. Seperti ini kondisinya Rawak sebelum Nangataman. Saudara, saya mengalami bocor ban 10 km dari Nangataman. Nangataman penyauh ki Pak? 10 ada, 10 kilo gimana no? Hah? 5 kilo 5 kiloan lagi no? 10 kilo ada lah. Saya mengalami bocor ban. Mudah-mudahan tidak terlambat sampai Nangataman. Puji Tuhan saudara, akhirnya walaupun bocor ban, saya sudah sampai di gereja Nangataman. Seperti ini gereja GKI di Nangataman. Gereja GKI di Nangataman dilayani oleh Pendeta Tikusno yang sudah belasan tahun di tempat ini dengan setia melayani. Seperti ini penampakan gerejanya. Kita akan masuk ke dalam.
Shalom Pak. Ini Pak Dikusno. Apa kabar Pak? Tuh, Puji Ibu. Tuhan baik. Ini pastorinya lumayan bagus. Oh, iya. Halo Bu. Pagi Pak, salam. Shalom. Saudara, sesampainya di Pastori Nangataman langsung disediakan teh dan pisang goreng ini, tapi yang digoreng dengan tipis-tipis oleh Ibu Gembala. Luar biasa. Seperti ini kondisi Pastori Gereja GKI Nangataman, cukup baik ya, karena ini gerejanya terletak di kecamatan. Jadi fasilitasnya agak lumayan baik. Ini WC-nya. Tuh. Ya, ini kondisi dapur. Ya, cukup baik ya. Puji Tuhan, luar biasa Pak Adi melayani tempat ini dengan setia. Sepus. Gara-gara bocor ban agak terlambat saudara. Agak sepi karena pandemi corona. Kita bersama dalam doa. Shalom Pak. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup, Allah kami yang sungguh luar biasa. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Peganglah tanganku, jangan adalah peristiwa bagaimana Tuhan Yesus setelah dia mati, dia bangkit kembali, dan selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, diakhiri dengan kenaikannya yang ke surga dan disaksikan oleh semua murid-muridnya yang dengan setia telah mengikuti dia. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah peristiwa yang disembunyikan, bukanlah peristiwa yang tidak diketahui, dan bukan peristiwa yang mengada-ngada, tetapi nyata Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri selama 40 hari, dan kemudian setelah itu dia terangkat ke surga. Ya, badannya itu naik ke atas sampai ke langit dan kemudian tidak kelihatan lagi. Ini adalah sebuah peristiwa supranatural, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat ajaib. Ya. Ibadah kita sudah selesai. Makasih Pak untuk pelayanannya. Memberkati. Jemaat akan segera pulang ke rumah masing-masing. Setelah ibadah kita dihidangkan menu istimewa. Ini Ibu Gembala sidang di Nangataman ini memang super jago memasak. Jadi menunya saudara boleh lihat. Khas perpaduan Jawa dan Dayak. Ini Pak Adi Kusno beruntung dapat istri yang luar biasa. Kita akan makan ya. Saudara-saudara, saatnya kita membantai, menyikat, menghantam dan menghabiskan hidangan istimewa yang disediakan oleh Ibu Gembala. Saudara, akhirnya kita sudah selesai makan siang dan ibadah juga sudah selesai. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang masakannya sungguh luar biasa. Jadi saudara, saya bersama dengan Bapak Pendeta Adi Kusno dan Ibu Gembala ya, yang ada di depan kita. Ini beliau adalah Gembala Sidang di GKNI Nangataman. Bapak sudah berapa tahun pelayanan di sini Pak? 19 tahun. 19 tahun Pak. 19 tahun. Berarti sejak tahun 2002 bulan Juli. bulan Juli. Cukup lama ya, 19 tahun. Dan akhirnya sampai dari baru menikah di sini ya? Setelah menikah
setelah menikah, dan waktu itu merintisnya belum punya anak sampai punya anak sampai sekarang. Tuhan anugerahkan 2 anak cowok dua-duanya. Iya ya, dan anak Pak Adi Kusno ini nih dia udah besar. Nah, Mika. Ya udah mau kuliah tahun ini Pak ya? Iya. Ya, puji Tuhan. Pak, mungkin bisa diceritakan seperti apa kesulitan-kesulitan yang pernah Bapak alami ketika Bapak merintis gereja? Ya, baik. Jadi awalnya kita di sini ya pelayanan itu memang ngontrak ya. Ngontrak di pasar itu selama 2 tahun. Rumahnya sebesar apa Pak? Ya lumayan besar, tetapi itu papan semua itu. Papan. Ya. Kemudian fasilitasnya memang sangat terbatas. Boleh katakan perlengkapan dapur pun hanya istilahnya piring 5 ya. Bisa dihitung Pak ya, 5 aja ya? Bisa. Pancinya 2, ember 2, kasurnya 2. Kemudian cawannya atau gelas itu hanya 5 saja, ceret 1. Ya itu yang memang Awal merintis. Awalnya disediakan oleh gereja. oleh MD sebenarnya waktu itu yang memfasilitasi. Nah setelah itu kami pindah lagi ke RT 4. Kontrakan berikutnya itu kami ngontrak. Ya memang sih tidak mahal sebenarnya, tapi untuk zaman itu memang lumayan, 450 sebenarnya. 150.000 setahun. Per tahun. Nah di situ kita ngontrak selama 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dan walaupun dalam kondisi yang sulit, ya dalam kondisi yang sulit, tapi tidak pernah terlintas dari pikiran kami untuk pindah ya dari sini. Bahkan ketika istri saya waktu itu dalam kondisi hamil, ya sakit-sakit, kemudian sampai ke rumah sakit, dibawa ke Skadau, bawa ke rumah sakit Sintang Agape, rumah sakit umum Sintang, bahkan balik lagi ke Skadau, kemudian balik lagi, bahkan mengarah ke Sanggau ya, ke Sanggau sampai hanya ya pulang ke Jawa Pak ya? Pulang ke Jawa itu. Tetapi saya tetap setia untuk melayani. Jadi istri waktu itu ke Jawa, saya tetap ada di Nataman, tetap melayani Tuhan. Berarti sakitnya sangat parah Pak ya? Sampai ya memang dikatakan memang sangat parah itu sebenarnya. Udah antara hidup dan mati. Ya. Tapi Bapak tetap setia ya? Ya itu yang kami syukuri, yang kami percaya itu karena Tuhan ya. Iya. Karena memang Tuhan bukan semata-mata karena sinode yang mengeskakan atau menempatkan di Nataman. Kami percaya itu adalah karena Tuhan lah yang telah memanggil kami untuk melayani tempat ini, dan puji Tuhan ya sampai hari ini ya kami ada seperti ini, itu semua adalah karena anugerah atau berkat daripada Tuhan. Amin. Oke. Pak Adi mungkin bisa ceritakan kepada kita sedikit bagaimana suka duka di dalam merintis gereja di Nangataman ini, bagaimana perjuangannya sehingga gereja ini bisa seperti sekarang ini. Iya, jadi waktu pertama kali datang di Nangataman memang tahun 2002 itu, bulan Juli, tepatnya bulan Juli. Memang kita ditempatkan oleh sinode, memang sama sekali belum ada rumah ibadah ya. Nah, belum ada rumah ibadah, ya orang-orang Kristen atau jemaat pun belum ada sebenarnya waktu itu. Ya ada pun hanya istilahnya simpatisan ya pada tahun itu. Tapi puji Tuhan, nah, dengan ya kesetiaan kita ya sampai hari ini kita melihat ini semua ada, itu adalah karena campur tangan atau penyertaan Tuhan ya. Mengenai suka dukanya ya luar biasa sebenarnya. Nah, dari tahun 2002 kita datang dengan ya boleh katakan nggak punya apa-apa ya, nggak punya apa-apa. Ya tapi ya kita melihat dengan kesetiaan kita ya, melayani Tuhan. Ya kita nggak pernah menuntut apa-apa dari sinode. Ya itu yang kita syukuri, kita percaya itu karena Tuhan ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya dengan honor sebenarnya secara manusia mustahil untuk bisa bertahan. Gaji Bapak dulu waktu pertama merintis berapa Pak? Boleh? 300.000. 370.000. Kalau saya 2 hari habis tuh Pak. Iya pasti lah. Kok Bapak bisa pakai sebulan gimana? Jadi dengan kondisi keuangan seperti itu, secara manusia sebenarnya mustahil ya. Iya, 370 ya. 370 itu apalagi sudah berkeluarga. Iya. Ya kan mustahil itu bisa untuk menghidupi keluarga itu. Iya. Katanya saya pernah dengar sedikit juga Bapak pernah cerita bagaimana
kesulitan waktu itu terutama ya dari gaji kan tidak menunjang ya. Ya, mungkin ceritakan seperti apa kira-kira kesusahan-kesusahan waktu itu yang dialami Bapak. Ya, jadi karena memang boleh katakan honornya memang kecil ya. 370 itu memang tidak cukup sebenarnya. Nah, karena memang kondisi keuangan yang sangat minim sekali, nah, dia itu sangat berpengaruh dengan kehidupan, terutama dalam hal apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari ya, itu juga sangat mempengaruhi. Dengan uang seperti itu kan sebenarnya tidak cukup sebenarnya itu. Bagaimana Bapak bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Ya, itu karena iman sebenarnya. Ya, jadi karena iman, karena percaya dengan Tuhan. Memang terus terang kita nggak ada dukungan sponsor pun tidak ada, dari keluarga pun sama sekali memang nggak ada. Jadi memang betul-betul murni dari sinode ya waktu itu yang 370.000 itu. Jadi yang mengenai makanan ya setiap harinya timun Belanda. Ya, timun Belanda itu satu buah itu kita oseng-oseng campur ikan teri untuk 1 hari. Itu kita alami selama kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun makan timun Belanda? Ya enggak juga itu, tapi memang identik pasti itulah ya. Karena yang bisa dipetik setiap saat itu. Karena memang ya kemampuan memang seperti itu yang memang pernah kita alami ya. Apalagi waktu itu udah ada anak, ya otomatis kan kebutuhan juga pasti nambah. Nah mungkin yang ini juga yang bisa saya ceritakan ketika anak, ya karena memang anak yang pertama itu kuat minum susu ya. Ya, itu kuat minum susu itu setiap hari. Jadi bagaimana cara kami untuk mendapatkan susu itu? Ya waktu itu memang istri sudah mulai menjahit, tapi ya barulah. Ya, jadi kami menggunakan tangan mutar mesin obras untuk mendapatkan 1 kotak susu. Yang waktu itu sebenarnya harganya tidak mahal, tetapi karena memang uang tidak ada, ya waktu itu harganya 12.000. Ya 12.000 sebenarnya. Susu Denko ya. Lactogen itu yang waktu itu yang kenangan yang istilah boleh katakan telah menjadi pengalaman hidup ya sampai hari ini, dan itu tidak pernah kami lupakan, dan itu juga selalu kami ceritakan kepada anak kami supaya ingat ya bagaimana perjuangan orang tua ya. Merintis gereja. Merintis gereja. Yang mengenai masalah pembelian tanah gereja, jadi tahun 2004 kita cobalah datang ke Skadau bersama dengan majelis waktu itu Pak Sumaten ya, kebetulan sebagai majelis jemaat di sini. Kita berproposal datang ke tokoh-tokoh terutama yang memang orang-orang Kristen di Skadau, dan situlah kita minta bantuan dengan mereka. Ya memang tidak besar mereka, tetapi itu sangat membantu sekali bagi kita untuk bisa membeli tanah gereja. Waktu itu yang sekarang sudah berdiri gereja di tempat ini ya. Waktu itu kita membeli tahun 2004, harganya 8.500.000. Inilah sekarang gereja yang sudah berdiri ini Pak ya. Ya. Puji Tuhan, dan juga pastori ini juga luar biasa ini. Keren dari Pak Krisno ya. Bu, saya mau tanya sama Ibu Gembala ya. Jadi selama melayani merintis itu kan banyak kesulitan yang dihadapi, terutama dalam hal bertahan di dalam kekurangan pada waktu itu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit pengalaman Ibu di dalam perintisan awal. Silakan Bu. Puji Tuhan, sampai hari ini kalau saya bisa mendampingi Bapak main tempat ini semua karena kekuatan daripada Tuhan. Yang mungkin kalau dikatakan secara manusia kita tidak mampu ya, karena saya pribadi mungkin saya berasal dari kota dan tiba-tiba tinggal di daerah pedalaman seperti ini, dan dengan tunjangan Bapak dari sinode yang waktu itu 370 per bulan, dengan kami memiliki seorang anak yang waktu itu memerlukan susu, yang boleh dikatakan 1 kotak susu 200 gram itu dia habis dalam 2 hari. Jadi ini menjadi pergumulan berat bagi kami, karena dengan tunjangan yang sedemikian, bagaimana saya harus belajar mengelola setiap berkat Tuhan itu dengan bijaksana. Itu untuk keperluan anak, untuk kita pelayanan, untuk makan sehari-hari. Bahkan untuk anak kami ini, ya pernah kami alami juga bagaimana saya harus mengelola berkat Tuhan itu sedemikian sehingga bisa mencukupi setiap keperluan kami selama pelayanan tempat ini. Ya, sekaligus untuk anak kami, karena waktu itu dengan kondisi keuangan yang mungkin dikatakan sangat
minim, jadi bagaimana saya harus memberi anak saya dengan nilai gizi yang tetap ada. Jadi saya kadang membeli ayam 2 on, 3 on, itu bisa saya pakai untuk 1 minggu, dicincang-cincang dengan kuah yang sangat banyak, jadi anak saya tetap bisa makan Ayam. seperti itu. Jadi ayam. Kok seperti saya dengan Bapak, ya seperti disampaikan Bapak tadi, dengan timun Belanda atau terong itu 1 hari menu kami sama, dari pagi, siang, sore, malam, 1 kali masak itu cukup untuk 1 hari. Dan ya, Beras itu waktu itu satu beras minggunya? kami memang terus terang kami tidak pernah mampu beli beras dengan jumlah yang besar, apalagi 1 karung. Ya. Jadi kami membeli beras paling mampu 1 kilo, 2 kilo. Berapa lama ngabiskannya tuh? Kadang kami 1 bulan itu perlu beras 8 kilo, itu saja jatah segitu. Jadi kalaupun dalam kondisi beras yang mepet, ya kami harus masak dengan air yang banyak alias bubur. Tapi tetap bersyukur karena walaupun itu kami lewati, tapi sukacita saat melayani Tuhan itu luar biasa. Berarti sering makan bubur Bu ya dulu ya Bu? Mau nggak mau? Sering sih enggak, tapi ada lah. Kadang-kadang ya. Kadang. Ya tapi Tuhan pelihara Pak ya, luar biasa ya. Dan sekarang ini Pak Adi Kusno itu kan sering sakit mah ya Pak, sakit mah parah sampai pernah masuk rumah sakit. Saya pikir mungkin apakah ada pengaruh dari Bapak waktu perintisan dulu sering puasa Pak? Atau puasa karena enggak pengaruh dari. enggak ya. Memang nih apa Kelalaian. apa, ya karena tidak teratur lah sebenarnya. Tidak termakan ya. Jadi bukan karena enggak makan. Pola makan. Pola makannya yang tidak Iya. teratur sebenarnya. Nah, saudara, kita memang selalu mendoakan keluarga Pak Adi Kusno karena beliau ini sekarang kayaknya rentan dengan sakit mah ya. Sakit mah. Dengan ibu juga seperti itu, sakit mahnya kronis. Ya, puji Tuhan sekarang keadaan juga pasti udah jauh lebih baik ya daripada sebelumnya, karena saya lihat jemaat di sini cukup banyak Pak ya. Sekarang udah berapa kakak Pak? Total. Sebenarnya kalau yang terdaftar itu 27-an. 27 kakak. 27 kakak ya. Jiwanya sekitar berapa jiwa? Kurang lebih 60-an lah. 60-an. Lumayan banyak. Ada 60-an kan. Ya. Tadi kita ibadahnya memang agak sepi karena masih pandemi ya. Karena tempat ini kemarin juga banyak yang terkena COVID. Jadi memang masih agak sepi. Kalau normal-normalnya biasanya bisa 2 kali lipat dari yang tadi ya. Ya. Dan sekarang itu kehidupan keluarga Pak Adi Kusno jelas sudah jauh lebih baik karena mereka tetap setia melayani Tuhan. Nah, saudara, kalau kita setia di dalam pelayanan seperti yang ditunjukkan oleh Pak Adi Kusno, pasti Tuhan akan buka jalan ya. Sehingga kalau saudara lihat gerejanya cukup baik dan juga pastornya luar biasa. Jadi ibu hari-harinya jahit Bu ya? Saya jahit sampai sekarang masih jahit. Iya ya. Ini kita lihat nih ada mesin jahit ini mana Bu? Di dalam. Ya, jadi ibu ini hari-harinya menjahit untuk menopang ekonomi pelayanan. Oh, di sini ruang kerjanya ibu ya? Iya. Oh, ini dia ruang kerjanya ibu. Jadi udah ada mesin jahitnya. Ini yang baru saya kerjakan. Iya, puji Tuhan. Ya. Dengan menjahit ini akhirnya juga bisa menopang kebutuhan keluarga. Puji Tuhan ya, ada cara Tuhan untuk memelihara kita ya Pak ya. Jadi ibu dikasih satu keahlian, bisa jahit, Bapak ngajar juga di sekolah ya. Dan itu yang bisa turut membantu menopang pelayanan di tempat ini. Jadi kalau kita setia di dalam pelayanan dan tetap bertahan, pasti Tuhan buka jalan Pak ya. Pasti. Cara Tuhan memelihara itu pasti ada. Saya sudah saksikan kehidupan Pak Adi Kusno dan ibu ini betul-betul luar biasa dipelihara oleh Tuhan. Dan sekarang bagaimana Pak, kesulitan tantangan di dalam pelayanan di Nangataman itu seperti apa? Yang kalau dulu kan mungkin perintisan itu tantangannya beda. Iya. Sekarang gereja sudah berdiri, sudah menuju kemandirian, dan seperti apa tantangannya biasa Bapak hadapi di tempat ini? Ya baik, jadi tantangannya itu bisa 2 ya. Mungkin dari dalam gereja, yang saat ini yang menjadi pergumulan kami adalah mengajak jemaat untuk setia. Itu memang agak pergumulan yang berat bagi kami ya. Jadi yang selama ini jadi kami gugurkan, ya kerinduan kami itu adalah supaya jemaat itu semuanya mau setia dengan Tuhan ya, kerjasama satu dengan yang lain. Jadi ada rasa kepedulian ya, satu dengan yang lain. Ini yang menjadi satu kerinduan bagi kami saat ini. Jadi kami sebagai hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar ngomong, memberikan nasihat,
tapi kami sendiri itu juga sudah memberikan contoh ya kepada jemaat itu, yang tantangan yang kami hadapi di dalam gereja ya, di dalam jemaat itu sendiri. Nah, kalau di lingkungan atau di luar gereja adalah lingkungan, ada sekelompok atau masyarakat yang memang tidak senang dengan adanya keberadaan khususnya pelayanan Kristen ya, di Nataman. Jadi mereka yang kalau kami lihat ya, dengan berbagai cara untuk menghalangi bagaimana supaya pelayanan Kristen khususnya GKNI yang ada Nataman tidak maju. Itu yang kami lihat ya dari luar daripada masyarakat ya. Jadi mereka tidak menerima, ya sepertinya tidak menerima ya kehadiran kita, dan hal yang lain adalah karena masih kuatnya adat istiadat ya, terutama dalam hal penyembahan berhala. Nah, itu juga yang menjadi pergumulan bagi kami, karena ada jemaat-jemaat atau orang Kristen yang memang belum dewasa imannya juga masih mengikuti pola hidup mereka yang lama, atau mengikuti pola hidup orang-orang yang memang belum percaya dengan Tuhan. Nah, sehingga mereka takut ya diintimidasi, takut misalnya ditolak oleh masyarakat, takut mungkin tidak bergaul dengan mereka. Itu yang kami hadapi dalam masyarakat. Iya. Jadi setiap tempat itu yang saya jumpai memiliki tantangannya masing-masing, Pak ya. Yaitu ini yang dihadapi oleh gereja di Nangataman. Saya percaya kalau Bapak dan Ibu Gembala tempat ini tetap setia dan menunjukkan keteladanan dan pelayanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak dan Ibu. Saya percaya apa yang menjadi harapan kita bisa terlaksana. Oke, terima kasih Pak untuk wawancara yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Mudah-mudahan semakin pelayanannya semakin baik, semakin maju, semakin diberkati, jemaat semakin bertumbuh imannya dan semakin mengasihi Tuhan. Amin. Pak, Bu, terima kasih untuk pelayanannya. Kami akan pulang ya. Terima kasih juga. Ya, cuacanya mendung juga Pak Pak Kristinus yang sudah membantu dalam pelayanan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan kita akan pulang. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Oke. Yuk Pak, kita balik Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Saudara, pulang dari pelayanan, saya ketemu bapak yang memperbaiki motor saya bocor. Tadi menawarkan tanah lebih 2 hektar, harganya 15 juta. Tempatnya seperti ini di dalam hutan. Ya, kalau cocok dibeli, kalau tidak cocok tidak jadi. Dalam hutan ini bonus pelayanan, kita tahu kita dapat tanah harga murah.